Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Asih Wahyuti, masih tentang pelajaran iklan. Tapi kali ini saya tidak akan lagi membahas tentang iklan. Yang akan saya bahas adalah slogan. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa kita tetap menjaga prokes, yaitu 5M. M yang pertama, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau bepergian. Hal itu kita lakukan karena kita masih dalam masa pandemi. Kalian ikuti ya dengan baik. Jangan lupa catat yang penting sehingga ketika lupa masih ada catatan. Nah, kalian sudah siap kan ya? Kita mulai dengan pelajaran slogan. Apa itu slogan? Sebelum saya membahas pengertian slogan, pasti kalian sudah sering mendengarkan istilah slogan, baik lewat televisi, radio, atau YouTube. Bahkan mungkin sering menggunakan slogan tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Nah, slogan adalah sebuah moto atau semboyan yang disusun dengan serangkaian kalimat menarik yang disampaikan untuk khalayak umum. Nah, itu namanya slogan. Jadi, slogan itu bisa menjadi sebuah moto atau sebuah semboyan yang bisa dipakai oleh diri kita sendiri atau kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain mampu berbuat baik seperti semboyan yang kita buat atau yang ada di tempat-tempat umum atau yang sering orang dengar. Kalau kita sudah mengetahui pengertian slogan, kita lanjut pada tujuan dibuatnya sebuah slogan. Ada 5 hal yang perlu kalian ketahui tentang tujuan slogan. Kelima tujuan slogan diantaranya adalah 1. Memberikan informasi, yang kedua memberikan pengertian, yang ketiga memberikan himbauan, yang keempat mempengaruhi, dan yang kelima adalah memberikan motivasi. Tujuan pertama tadi adalah memberikan informasi. Maksud dari nomor 1 tersebut adalah ketika kita membuat slogan berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mungkin informasi yang berkaitan dengan kebersihan, informasi yang berkaitan dengan pendidikan, informasi yang berhubungan dengan kesehatan, atau informasi-informasi penting lainnya yang wajib dan harus disampaikan kepada orang banyak. Yang kedua, memberikan pengertian. Memberikan pengertian di sini artinya memberikan sesuatu hal agar rakyat atau masyarakat atau orang lain menjadi sadar akan pentingnya sesuatu yang disampaikan tersebut. Contoh, kalau ada slogan yang berhubungan dengan membuang sampah, berarti harapannya adalah memberikan pengertian agar orang yang membaca atau orang yang mendengar atau orang yang melihat slogan tersebut sadar bahwa membuang sampah pada tempatnya itu penting. Karena kalau kita membuang sampah pada tempatnya bisa mengakibatkan 1. Rapi, bau tidak kemana-mana, dan bisa jadi terlihat lebih bersih karena tidak ada penumpukan sampah. Yang ketiga adalah menyampaikan himbauan.
Dalam slogan juga ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dalam bentuk himbauan atau ajakan atau rayuan atau mempengaruhi orang lain agar mereka mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah mempengaruhi. Mempengaruhi di sini secara otomatis ya, ketika sang pembuat slogan menyampaikan slogannya, otomatis dia ingin mempengaruhi orang lain. Mungkin untuk mempengaruhi agar dia mau membeli produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan, atau mungkin mempengaruhi agar halayak atau publik mengikuti apa keinginan dari sang pembuat slogan. Yang kelima, tujuan dibuatnya slogan adalah memberikan motivasi. Nah, di sini biasanya akan lebih indah atau akan lebih mudah diingat jika kalimatnya singkat, padat, namun bermakna. Contoh, lingkungan hijau, prestasi lebih gemilau. Kalimatnya singkat, tapi motivasinya di situ adalah satu, agar kita selalu menjaga kebersihan, karena orang yang terbiasa menjaga kebersihan biasanya dia akan disiplin. Nah, orang yang disiplin biasanya rajin belajar. Nah, dengan begitu berarti ada kaitannya. Kalau lingkungannya hijau berarti orang sekitar di situ rapih, rajin, berarti dia ketika belajar lebih enak sehingga lebih mudah untuk masuk ke dalam otak, dan orang tersebut bisa menjadi lebih pintar karena tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak mengenakan di sekitarnya. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri slogan. Ciri-ciri slogan ada 3. Yang pertama, slogan biasanya disusun dalam bentuk klausa atau kalimat atau frasa atau moto. Yang kedua, slogan biasanya menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah diingat. 3, slogan isinya berupa semboyan. Jadi diingat ya, ciri-ciri slogan ada 3. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian jenis-jenis slogan. Seperti yang sering kita temui dalam kehidupan, slogan ada bermacam-macam. Di antaranya adalah 1, slogan dalam bidang pendidikan. Ada beberapa contoh slogan dalam dunia pendidikan yang sering terdengar atau dipakai. Di antaranya adalah prestasi yes, narkoba no. Kemudian ada lagi contoh lain, buku adalah jendela dunia. Ayo kita membaca buku. Kemudian juga ada slogan yang lain, contohnya orang serampangan membuang sampah sembarangan. Kemudian ada juga contoh lain, mau datang terlambat atau pulang cepat. Nah, itu beberapa slogan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah slogan dalam lingkungan. Contoh, buang sampah pada tempatnya. Contoh berikutnya adalah lestarikan hutanku, lestarikan lingkunganku. Kemudian contoh berikutnya adalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kotori sungai dengan sampah-sampahmu. Nah, itu beberapa contoh slogan yang sering kita jumpai dalam lingkungan. Kemudian berikutnya adalah slogan dalam bentuk produk. Contoh, ada kata-kata aku dan kau suka denko. Nah, itu kan slogan. Artinya apa? Susu denko itu bisa diminum oleh kau yang kebetulan waktu itu kalau kita lihat adalah anak kecil dan aku yang sudah dewasa.
Berarti intinya denko itu bisa diminum oleh semua kalangan. Kemudian ada lagi terus terang, terang terus. Nah, ini kata-kata yang sering kita jumpai untuk produk lampu neon merek Philips. Kalau misalkan kalian perhatikan, cuman permainan kata terus terang, terang terus. Nah, itu artinya menyalanya lebih lama, menyalanya lebih terang. Nah, itu contoh slogan dalam bentuk produk. Kemudian, contoh lain adalah yang sering kita dengar untuk Yamaha. Yamaha semakin di depan. Suzuki inovasi tiada henti. Atau kalau kita melihat televisi ada kata-kata RCTI, oke. Ada kata-kata satu untuk semua. Nah, itu adalah slogan atau semboyan yang sering kita dengar. Kemudian yang keempat, jenis slogannya adalah jenis slogan dalam bidang kesehatan. Contohnya, hidup sehat tanpa narkoba. Nah, itu kan sering kita dengarkan, atau katakan tidak pada narkoba. Nah, itu juga termasuk slogan yang sering kita dengar terutama dalam bidang kesehatan. Setelah tadi dijelaskan tentang beberapa jenis slogan, kita lanjutkan materinya dengan fungsi slogan. Fungsi slogan dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah berfungsi mengajak atau mempengaruhi orang lain agar berbuat yang positif dan meninggalkan yang negatif. Kemudian yang kedua, sebagai alat propaganda politik. Yang ketiga adalah pemacu semangat masyarakat. Yang keempat, berfungsi sebagai pendidik masyarakat. Dan yang kelima adalah sebagai jiwa motivasi. Nah, itu beberapa fungsi dari slogan. Demikian tadi pelajaran kelas 8 yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, meskipun kita belum bisa bertatap muka, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali untuk selalu menjaga prokes 5M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.